Salah satu pengurus mengumpulkan semua santri. Usai dikumpulkan, ketemulah 3 yang diduga mencuri uang sampai menghilangkan nyawa temannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Daniel Ahmad. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Ya, kali ini aku akan membahas tentang penganiayaan. Penganiayaan di sini bukan preman pelakunya, bukan orang dewasa juga, tapi seorang santri. Ini yang menarik nih. Sesama santri menganiaya bahkan sampai menghilangkan nyawa. Aduh, dunia ini sudah edan. Ini terjadi pada bulan Juni 2021. Mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar beritanya. Ini miris banget. Nah, nggak usah lama-lama, yuk langsung saja cus, let's go. Seorang santri berinisial M, sebut saja Mamat, asal Palembang yang mondok di pondok pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Mamat mondok bersama teman-teman santri lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Mereka semua santri salah satu pondok di pondok pesantren di Kecamatan Jambon, Ponorogo. Nggak usah disebutin nama pondoknya ya. Awalnya ada santri merasa kehilangan uangnya yang disimpan di lemari miliknya. Pada hari Selasa, tanggal 22 bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 4.30 setengah 5, berarti menjelang sholat subuh, Yasir, sebut saja Yasir, pemilik uang yang merasa kehilangan, lapor ke pengurus pondok pesantren. Kemudian malam harinya, sekitar pukul 21.30, yaitu setengah 10 malam, salah satu pengurus mengumpulkan semua santri. Usai dikumpulkan, ketemulah 3 yang diduga mencuri uang si Yasir. Ketiga pencuri tersebut yang diduga salah satunya ada Mamat. Langsung diajaklah ke ruang pengasuh untuk disidang. Mamat disidang bersama 2 teman santri lainnya, diduga mencuri uang. Setelah disidang beberapa menit lewat, si Mamat akhirnya mengakui telah mengambil uang Yasir. Setelah keluar dari ruang pengasuh, tepatnya pukul 11 malam, Mamat menuju ke pondoknya. Di tengah perjalanan, Yasir dan temannya Yasir, AM, sebut saja Amin, mengajak Mamat menuju ke lantai 2 di ruang kelas. Di dalam ruangan, Amin langsung mendorong Mamat, menyusul Yasir menendang perutnya di sebelah kiri. 2 temannya lain menyusul, yaitu satu geng dengan Yasir, yaitu si AMR dan MN, sebut saja Amir dan Munir. Setelah itu mereka memukul, menendang secara bersamaan sampai Mamat tak sadarkan diri. Saya gak tega menceritakan ini. Ya, mengetahui tak sadarkan diri, Yasir dan teman-temannya mengangkat Mamat yang tidak sadarkan diri itu, membawanya turun ke lantai bawah. MN, salah satu teman Yasir yang ikut memukul juga, lalu berinisiatif mengambil kaos warna merah milik temannya untuk membersihkan mulut si Mamat yang keluar darah. Aduh, ini sungguh mengerikan ya. Kemudian yang memukul rame-rame itu semuanya panik karena Mamat tidak sadarkan diri. Oleh karena itu Yasir dan Amir berinisiatif meminjam sepeda motor dari salah satu pengurus untuk membawa Mamat ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun tak disangka, setelah perawatan selebih dari 24 jam, 1 hari, kabar duka diberitakan di pondok pesantren bahwa Mamat meninggal dunia di rumah sakit. Keesokan harinya, yaitu hari Rabu tanggal 23 pagi, saudara Mamat, yaitu Pak D-nya Mamat, datang ke rumah sakit karena diberitahu oleh pengurus pondok bahwasanya Mamat meninggal dunia. Setelah sampai di rumah sakit, mengetahui Mamat meninggal dunia bukan karena penyakit yang diderita oleh Mamat,
Langsung seketika itu, saudara Mamat melaporkan kejadian ini ke polisi Ponorogo untuk diproses secara hukum. Tak lama, polisi pagi-pagi itu datang menuju ke pondok pesantren untuk mengetahui kronologi kejadian sampai ada santri yang tewas. Pada Kamis siang, santri yang tewas yaitu Mamat di rumah sakit langsung dilakukan otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Hasil pemeriksaan sementara, santri yang menjadi korban yaitu Mamat itu dipukul dengan tangan kosong. Karena ditemukan luka di bagian kepala korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri menjelaskan dan dari hasil otopsi pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar di area kepala, lengan, tangan, wajah, pokoknya bagian perut ke atas. Dari pemeriksaan dalam ada pendarahan di rongga kepala sampai ke otak. Itulah yang menyebabkan gagal napas sehingga Mamat meninggal dunia, kata dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Lebih lanjut, dokter menjelaskan terdapat banyak luka memar di tubuh korban, terutama di bagian badan perut ke atas. Entah itu dada, lengan, kepala, bahkan sampai di dalamnya otak pun mengalami pendarahan. Kalau luka memar ini jelas karena kekerasan benda tumpul, tidak ada benda tajam, kata dokter. Disinggung soal adanya kemungkinan penyakit dalam, dokter menyebutkan tidak ditemukan kelainan pada organ Mamat, santri asal Palembang tersebut. Kasus ini sudah ditangani oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Ponorogo, Ibda Gestik Ayuda Ningrum. Setelah polisi menelusuri kronologi kejadian di pondok pesantren, ketemulah keempat pelaku, yaitu Yasir, Amir, Amin, dan Munir. Langsunglah diamankan. Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan membawa pelaku dengan barang bukti berupa kaos yang diduga yaitu cairan darah si korban yaitu Mamat saat dianiaya. Diamankan ke kantor polisi. Para pelaku dijerat pasal 80 ayat 3, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP pidana dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Nah, ada fakta terungkap bahwa santri yang berinisial M, sebut saja Mamat tadi, itu berasal dari Palembang. Dia tewas karena pengeroyokan di salah satu pesantren Ponorogo di Jawa Timur. Ternyata Mamat yaitu yatim piatu asal Sumatera Selatan yang masuk pondok pesantren sekitar 3 minggu menyusul kakaknya perempuan. Jadi kakaknya Mamat sudah mondok duluan di Ponorogo, baru menyusullah adiknya Mamat mondok. Korban nekat mencuri karena tidak memiliki uang saku. Saya anggap wajar, karena yatim piatu. Apalagi korban termasuk santri baru. Santri baru di pondok di Jawa Timur, di Ponorogo. Korban terpaksa mencuri karena kesulitan uang saku. Korban tidak sempat mengontak wali yang ada di Sumatera. Akhirnya nekat mencuri uang yang jumlahnya nggak seberapa. Ternyata jumlah uang yang dicuri itu cuma 100.000 rupiah milik rekan sesama santri sekamar. Namanya anak-anak, ya mungkin ingin jajan tapi nggak punya uang. Ya karena terpaksa Mamat mencuri uang. Itu cuma 100.000 loh, sampai menghilangkan nyawa temannya sendiri. Pelakunya 1 orang dewasa dan 3 di bawah umur, yakni MN, sebut saja Munir yang berusia 18 tahun, YA, sebut saja Yasir yang berusia 15 tahun, AMR, sebut saja Amir yang berusia 15 tahun, dan AM yang sebut saja Amin yang berusia 15 tahun. Jadi 3 diantaranya yang menganiaya Mamat itu masih di bawah umur, yakni 15 tahun, dan 1 diantaranya yang berusia 18 tahun.
Salah satu pelaku, MN, Munir, mengaku spontan menganiaya korban. Dia kesal karena sudah mencuri uang temannya. Dia menyesal karena Mamat yaitu seorang yatim piatu yang memang tidak punya uang saku. Pastilah pengakuan tersangka pemukul santri Mamat nyesel semua. Dia tidak tahu bahwa Mamat itu yaitu seorang yatim piatu yang nggak punya uang saku. MN yang berumur 18 tahun, sebut saja Munir, terlihat diam, menundukkan kepala. Dia nggak berkutik, nggak bicara apapun. Dia hanya bisa menyesali perbuatannya. Jadi mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Nah, biasanya memang yang ketahuan mencuri pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi dari pondok tersebut. Belum sempat dihukum, setelah keluar di sidang oleh pengurus pondok, langsung dibawalah teman-teman Yasir bersama teman-temannya untuk menganiaya Mamat tadi. Padahal cuma gara-gara uang 100.000. Toh uangnya sudah dikembalikan kepada yang merasa kehilangan, yaitu Yasir. Jadi kalau menurutku semua perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Dan semua permasalahan bisa diselesaikan kok dengan kepala dingin. Gak usah main hakim sendiri, gak usah main menganiaya, gak usah main pukul, gak usah main tangan. Ada hukum yang berlaku. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, silahkan komen di bawah ini. Sebelum aku pamit, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.